Selamat pagi para sadulur, para sahabat, sampurasun, Om Swasti, Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera, puji Tuhan, Assalamualaikum. Gue mau ngomong apa ya, lupa kan. Oh, berbicara tentang kebenaran. Yang sudah kita ketahui sama-sama bahwa kebenaran itu, namanya kebenaran itu harus bisa dideskripsikan. Kalau tidak bisa dideskripsikan kebenaran itu, ya berarti Anda sendiri belum memahami yang namanya sebuah kebenaran. Jadi ketika Anda menyatakan sebuah kebenaran, esensinya harus Anda tahu. Kalau Anda berbicara kebenaran atau mewakili sebuah kebenaran, tapi Anda tidak tahu definisi dari kebenaran itu sendiri, ya artinya Anda belum memahami secara konkret arti dari kebenaran itu sendiri. Secara etimologi bahasa, kebenaran itu kan dari asal katanya benar. Bisanya mengatakan sesuatu yang benar, pasti ada pembandingnya. Pembanding dari kebenaran yaitu kesalahan, atau pembanding dari yang benar itu adalah yang salah. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran, definisi kebenaran, salah satu pengertiannya adalah kebenaran itu memiliki atau mempunyai nilai pembanding. Ya, itu kesalahan. Maka jika Anda berbicara kebenaran, harus ada pembandingnya, yaitu kesalahan. Kesalahan artinya seseorang tidak akan pernah dapat melihat kebenaran tanpa melalui proses yang namanya kesalahan. Jadi nggak mungkin sesuatu yang benar itu nggak ada pembandingnya. Itulah mengapa kita diajarkan perbandingan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar pasti benarnya dan yang batil pasti sia-sianya. Harus ada kedua sisinya itu. Kita harus memahami di antara kedua sisi itu untuk bisa melihat perbandingannya, perbedaannya. Tanpa sebuah perbandingan tidak bisa. Jadi jika orang mengatakan kebenaran dari mulutnya atau mengucapkan sebuah kebenaran dari mulutnya, dia harus bisa membandingkan atau membedakan tentang kesalahannya. Maka sesuatu yang salah itu tidak selamanya akan salah ketika dia sudah tahu kebenarannya. Maka orang yang salah itu ketika dia bersikukuh atau bertahan pada kesalahannya. Nah, yang repot ketika bertahan pada kesalahannya lalu mencari pembenaran atas kesalahannya. Nah, ketika mencari pembenaran atas kesalahannya dilakukan berulang-ulang, dikatakan ulang-ulang, jadi suatu paksaan, kebenaran yang dipaksakan. Jadi istilahnya pembenaran. Jadi pembenaran itu adalah suatu kebenaran yang dipaksakan kebenaran yang dipaksakan, atau bisa juga dikatakan pembenaran adalah suatu kesalahan yang dipaksakan kebenarannya. Ya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga orang mau melakukan sebuah pembenaran, silakan saja dengan kesalahan itu, pembenaran atas kesalahan itu silakan aja. Kan pada hakikatnya sesuatu yang salah itu kan tidak menjadikan sesuatu keuntungan.
Sesuatu yang salah ketika dipertahankan tidak mendapatkan sebuah keberuntungan. Satu kesalahan dipertahankan hanya menjadikan sebuah polemik untuk dirinya sendiri. Kesalahan. Jadi Anda mau mempertahankan sesuatu yang salah dengan dalih pembenaran, ya silakan saja. Tapi itu ngerusak. Ketika ngerusak, yang dirusak siapa? Ya, walaupun orang lain kena dampaknya, tapi pada hakikatnya diri kamu sendiri pun terjadi sebuah kerusakan. Kembali lagi, yang dirugikan siapa? Kalau seandainya kamu untung, nggak apa-apa. Ya, walaupun dikatakan awalnya adalah keuntungan, tapi ujungnya adalah sebuah kerusakan. Ya, kamu mengambil keuntungan dari orang lain dengan pembenaranmu. Kamu diuntungkan, tapi ujungnya kamu yang rusak, kamu yang susah. Kalau kamu tahu begitu, kenapa kamu nggak berubah? Kenapa kamu nggak change it? Ada kan perubahan dari sebuah kesalahan pada sebuah menuju kebenaran. Karena kesalahan itu merupakan proses untuk bisa melihat kebenaran. Jadi jangan mempertahankan sesuatu yang merusak, jangan mempertahankan sesuatu yang salah, sehingga kamu tidak akan bisa melihat kebenarannya secara utuh. Ya, dengan dalih pembenaran tadi. Ya, sebenarnya kalau bahasanya kita, ya, Anda sudah dikasih tahu yang benar, tapi Anda tidak mau melakukan sebuah perubahan, ya nggak apa-apa juga. Kan tugasnya hanya menyampaikan kebenaran. Anda mau terima syukur, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ujungnya yang ngerasain siapa? Nggak enak, sakit, susah, menderita, sengsara. Kan kalian yang ngerasa. Ya, pertanyaannya gampang, kenapa kalian nggak change? Kenapa kalian tidak berubah? Berubah dari kesalahan menuju kebenaran. Nah, itu definisi dari kebenaran. Jadi salah satu definisi kebenaran adalah memiliki sebuah nilai pembanding. Tanpa ada pembanding, kebenaran tidak bisa dikatakan benar kalau tidak ada yang salah. Nah, sama halnya ketika Anda mengatakan benar, apakah benar? Bisa jadi pembenaran. Taunya kamu benar kalau proses kesalahannya itu sudah mampu dilewati. Jadi kebenaran itu bisa didapat ketika proses kesalahannya sudah mampu dilewati. Jadi jangan takut salah jika yang kamu tuju adalah kebenaran. Jadi ketika kamu berbuat salah itu adalah sarana untuk bisa melihat kebenaran. Para nabi itu bukan dari kalangan orang benar. Orang salah semua. Saking banyaknya mengenyam kesalahan itu yang membuat akhirnya dia bisa melihat sebuah kebenaran. Yang penting jangan bertahan pada sebuah kesalahan itu. Kadang-kadang orang berbuat salah atau dia tahu kesalahannya, dia berusaha mencari pembenaran atas kesalahan itu untuk dibenarkan. Lah konteksnya buat apa Anda memaksakan orang untuk membenarkan kesalahan kamu? Ayo benarin dong kesalahan saya, minta dibenarkan. Itu kalau ya saya benarkan itu, makin terjerumus seseorang itu. Tapi ketika dikasih tahu kebenarannya, pasti orang tersiksa, merasa diambil kebenaran, pembenaran menurut pengertiannya, diambil. Gitu. Jadi ngerasa tersinggung, ngerasa terusik, ngerasa terancam, ngerasa dirugikan, sakit. Padahal itu baik, gitu loh. Jadi kadang-kadang sesuatu yang buruk menimpa kepada kita itu enggak selalu berarti buruk, bisa jadi itu baik. Baiknya apa? Kalau kita mampu melihat dengan cara pandang yang luas, oh bisa jadi itu yang buruk itu sesuatu yang baik. Karena kita nggak tahu perbedaannya buruk dan baik itu, ya kan?
Kalau kita sudah tahu perbedaannya, mampu kita mengenali itu. Sehingga dengan proses kesalahan itulah kita belajar. Kita belajar untuk melihat kebenaran sejati tadi. Ya, intinya jangan takut salah kalau yang kamu kejar adalah kebenaran. Tapi jangan kamu bertahan pada kesalahan untuk mencari pembenaran. Ujungnya kamu kok yang rugi. Iya gak? Yang namanya kekekalan itu kan sebuah perubahan. Kalau lu gak mau berubah dari kesalahan, ya lu mati. Ajar lu mati. Cara pandang lu mati. Penglihatan lu mati. Kehidupan lu juga mati. Gak berubah. Stuck di situ. Mempertahankan sebuah kesalahan. Tapi nanti dengan kesalahan itu bisa memanipulasi untuk mencari keuntungan dari orang-orang yang meyakini kesalahan sebagai sebuah pembenaran. Sehingga orang yang tidak mengerti diperdaya oleh kesalahan yang menjadi sebuah pembenaran. Akhirnya menyesatkan bagi orang-orang yang meyakininya. Seolah-olah itu kebenaran, padahal itu hanya kesalahan yang dibenarkan atau pembenaran dari sebuah kesalahan. Jangan 2 kali lipat itu dosanya itu. Artinya lu menyengsarakan orang, menyesatkan orang, lu sendiri juga tersesat. Gitu kan istilahnya. Itu kebenaran. Harus punya nilai pembanding. Yang kedua, bahwa kebenaran itu harus diuji kebenarannya. Jadi kebenaran itu tidak bisa dikatakan benar kalau tidak melalui sebuah proses uji kebenaran. Uji itu kan bisa berarti membuktikan bahwa ya memang benar, membuktikan kalau itu benar. Ya ambil contohnya kan seperti kalau kita hubungkan dengan zaman ini tentang COVID, Anda menuduh seseorang terkena COVID, padahal orang itu tidak bisa dijustifikasi dengan hanya sebatas ucapan bahwa Anda kena COVID. Nah, harus melalui sebuah namanya proses uji kebenaran. Benar enggak ada COVID? Setelah dilakukan tes pembuktian, ya, ternyata jawaban bisa 2, bisa benar, bisa juga tidak. Kalau diuji ternyata ada, ya benar berarti. Kalau diuji ternyata tidak ada, ya berarti itu namanya justifikasi. Makanya seseorang itu tidak bisa menjustifikasi tanpa sebuah ilmu. Jadi ilmu itu yang mengajarkan tentang bagaimana Anda mengetahui sesuatu yang benar. Jadi jangan mengatakan kebenaran tanpa sebuah ilmu. Nah, dapat lagi tuh. Kebenaran itu harus pakai ilmu. Tambah lagi tuh. Jadi tanpa ilmu Anda tidak bisa melihat kebenaran. Jadi ilmulah yang mengajarkan manusia tahu tentang kebenaran. Ilmu itu kan dari kata, asal katanya alam. Alama, ain lam mim, alama alam. Nah, alam mengajarkan sebuah pengetahuan. Ya, tersirat tapi dia tidak ngomong tentang tradisi, kebiasaan, apa yang dilakukan bersifat terus menerus dan tetap. Maka ketika manusia itu menggunakan sarana indranya, yaitu penglihatan, pendengaran, dan proses berpikir tentang alam, maka otaknya menstimulasi ketiga sarana itu berproses terus. Kalau di bahasa Arab itu namanya inna sam'a wal basoro wal fuada. Nah, sam'a adalah penglihatan, basoro adalah
Ya, sam'a adalah pendengaran, basor adalah penglihatan, fuada adalah proses berpikir itu. Berulang-ulang. Jadi melakukan sebuah analisa, observasi, hipotesa, penelitian dari proses yang dia lihat, dia dengar, dia lihat, dan terus berulang itu tentang alam itu. Sehingga alam mensiratkan tentang sebuah informasi, tentang sebuah pengetahuan, sesuatu hal yang kita tidak ketahui, dia kasih tahu. Ini loh perilaku gua nih loh. Ini loh contohnya gua nih loh. Kan? Pengetahuan tentang dirinya sendiri, tentang alam itu sendiri, kebiasaan-kebiasaannya. Maka dalam proses itulah akhirnya menjadi ilmu. Makanya dikatakan di surat 96 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq. Jadi Muhammad disuruh Iqra. Kan ada orang bawa buku, Jibril datang bawa buku. Mat, baca buku. Iqra mat. Terus Muhammad ngomong, ana bikori, saya nggak bisa baca, saya bisa baca. Kesian. Orang punya pendidikan tinggi, orang salah satu pendiri partai di umur 20 tahunan lebih ya, 25, 23 itu sudah menjadi seorang pendiri partai atau wakil partai dari partai Hizbul Budul. Hizbul Budul itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu PKS, Partai Kesejahteraan Keadilan Sejahtera tuh PKS. Sama kalau di sini namanya PKS. Kalau di Arab itu namanya Hizbul Budul. Nah, kelembagaannya atau DPR-nya yang menaungi kepartaian ini namanya Darun Nadwah. Masa seorang nabi yang dikatakan umur 25 sudah 5 tahun sudah menjadi pendiri partai, orang-orang yang bermain di DPR dikatakan ummi, tidak bisa baca tulis, kan kacau, atau buta huruf. Itu sebenarnya yang menghina nabinya sendiri itu ya umat Islam sendiri. Dia menghina nabinya tanpa sebuah pengetahuan gitu. Banyak orang menghina ya, karena ketidaktahuannya. Kesiannya kan begitu. Jadi nabinya dihina sendiri. Jadi untuk bisa mengetahui kebenaran itu harus diuji. Uji kebenarannya. Jadi ketika Anda mewakili sebuah kebenaran atau membawa sebuah kebenaran, terus Anda takut diuji, ya Anda tidak bisa dikatakan mewakili sebuah kebenaran. Itu makanya diajarkan ilmunya Al-Quran ini, ilmunya Tuhan ini, untuk kalian berpengetahuan, untuk kalian memiliki sebuah ilmu. Agar apa sih ilmu itu? Supaya kamu tidak ditipu. Iya kan? Kamu nggak kena sihir. Sihir itu artinya tipu daya. Bukan uka-uka. Sihir itu artinya tipu daya. Sesuatu yang menipu. Yang tidak, penglihatan kita tidak sebenar-benarnya seperti itu. Itu namanya sihir. Jadi kalau kamu kena sihir, kamu kena tipu. Tuh. Makanya nanti ajaran ini kan menghidupkan sebuah kesadaran manusia, ya kan? Sudurnya masih kesadaran manusia yang dimana yang dikatakan hidup itu adalah dia sadar. Jadi kalau dia tidak sadar itu dikatakan mati. Jadi kita kalau bisa melihat kesimpulan bahwa orang yang hidup itu adalah orang yang penuh dengan kesadaran. Esensinya kalau kita tidak sadar ya kita mati. Gambaran kita mati seperti orang tidur. Tidak sadar. Orang pingsan ya tidak sadar. Mati suri ya tidak sadar.
atau mati, bahasanya begitu. Maka kalau bisa kita lihat gambaran mati hidup sebuah hukum ketetapan, sebuah siklus hukum ketetapan, nggak usah kita pikir mati secara fisik, apakah kita akan dibangkitkan kembali, nggak usah ngeliat ke situ jauh-jauh, pakai analogi kita tidur aja. Tidur sama dengan mati. Kita bangun dari tidur, kita hidup. Yang namanya hidup ada bergerak, ada berubah, ada sadar. Jadi hidup bisa dikatakan orang hidup itu ya dia bergerak, dia berubah, dia sadar. Jadi Anda mau bantah dari mana yang dikatakan kami tidak akan dibangkitkan? Tiap hari kamu bangkit kok. Tidur mati, bangun bangkit. Habis itu bangkit, menjelang malam ngantuk, tidur lagi, mati lagi kamu. Bangkit lagi, terus. Sampai satu masa ketika nanti kamu betul-betul nggak bisa bangun tidur, tiba-tiba mati. Mati secara fisik dan semua, mati. Bukan berarti tidak akan dibangkitkan, nanti akan dibangkitkan kembali. Nah, jadi berbicara tentang kebangkitan, ya ayat itu yang dipahami gitu. Kembali lagi, ayat yang menjadikan sebuah kepahaman. Nggak harus Anda mengatakan surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian. Iya kan? Jadi jangan merasa minder atau jangan merasa kok gue nggak bisa ya seperti itu. Nggak harus begitu kok. Nggak harus. Kepahaman itu yang terpenting. Tapi kalau Anda bisa begitu, itu kan nilai plus. Dan bisanya begitu kan karena sebuah proses lagi-lagi. Jangan memaksakan diri tanpa sebuah proses. Nikmatin aja prosesnya. Nanti dengan sendirinya kok. Dengan sendirinya. Penghafalan itu dengan sendirinya, karena banyaknya sebuah kepahaman itu, memori masuk ya, karena kepahaman itu bukan didapatkan dengan hanya dalam batas proses berpikir. Kepahaman itu harus dilanjuti dengan proses aplikasi atau perbuatan. Menjadinya konkret itu ketika sudah dibuktikan dengan sebuah perbuatan. Kalau cuma dipikir di kepala, ya muter-muter di situ, nggak akan pernah jadi apa-apa. Makanya tidak akan pernah mendapatkan satu pengertian yang dalam, pengertian yang tinggi, karena muter aja dipikir. Kalau dipikir itu cuma dalam bawah alam pikiran, tidak menjadi sebuah alam yang nyata. Jadi alam pikir itu masih gaib. Menjadikannya sesuatu yang nyata ya harus diimplementasikan, harus dibuktikan. Jadi suatu bukti yang konkret. Wah, iya ternyata benar. Nanti jadi ilmu karena sudah mampu diimplementasikan. Nah, kembali lagi bahwa kebenaran definisi benar yang kedua harus dibuktikan. Tanpa pembuktian tidak akan bisa dikatakan itu benar. Ya, nah, pembuktian itu dalam bahasa Arabnya disebut bayinat. Sahrul Ramadana unzila ilaika fi'il Qur'an hudal linas bayinat wal huda. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan bukti dari petunjuk itu. Jadi ketika kamu membaca petunjuk, setelah dipikirkan, jangan dipikir-pikirin doang. Pikir, terus diargumentasikan. Pikir, diargumentasikan. Jangan begitu. Buktikan untuk diri kamu sendiri. Maka yang terjadi sebuah argumentasi itu antara diri Anda dengan diri Anda sendiri. Dengan pola pikir Anda sendiri. Oh iya. Tapi ketika sudah dibuktikan, maka Anda dapat sebuah kepahaman, dapat sebuah ilmu. Nah, sehingga kamu mampu menyampaikan kepada orang. Kenapa kamu mampu menyampaikan kepada orang? Karena kamu sudah membuktikan. Kadang ketika kita menyampaikan kepada orang, belum kita buktikan, itu benturan. Ih, kok begini ya? Kok jadi gue yang kena ya? Kok jadi gue yang kena ya? Karena kamu belum membuktikan. Karena ayatnya mengatakan Allah benci terhadap orang-orang yang cuma ngomong doang. Lu bisa ngomong tapi tidak bisa membuktikan. Sama nggak dengan dusta kalau gitu? Ya dusta, apa yang kamu ucapkan ya tidak seperti apa yang kamu lakukan. Nah, bisa jadi
lahirlah kemunafikan. Ya kan? Jadi ayat Quran itu kalau cuma hanya dipahami dalam retorika, ya hanya jadi ilmu gantuk aja. Akhirnya ya cuma jadi alat perdebatan sana sini. Tapi kalau itu dibuktikan untuk diri kamu sendiri, yang merasakan kenikmatannya kamu, yang mendapatkan ilmunya kamu, yang mendapatkan keberkahannya kamu, yang mendapatkan kemuliaannya kamu, yang mendapatkan rahmatnya kamu. Lah kamu semua, kamu. Lah enak bener itu. Ya kan? Nah, itu kembali kepada bukti. Jadi kebenaran itu harus dibuktikan. Tanpa pembuktian tidak bisa dikatakan sebuah kebenaran. Maka kalau kamu ketemu orang yang mengatakan mewakili sebuah kebenaran, nah, mau nggak diuji? Kalau di situ nggak mau diuji, ya berarti Anda tidak mewakili kebenaran. Anda sendiri pun ragu terhadap kebenaran yang Anda yakini, gitu nggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, kebenaran itu, definisi dari kebenaran, bisa dikatakan kebenaran karena dia bersifat pasti gitu. Pasti. Kalau namanya pasti, nggak ragu-ragu. Pasti itu tidak ada ambigu. Pasti itu tidak insya Allah, enggak. Pasti itu. Pasti itu tidak mungkin kali ya, mudah-mudahan kali. Enggak, pasti. Namanya pasti ya terjadi gitu loh. Aduh, makanya kepastian itu punya ilmu. Jadi sesuatu yang pasti itu ada dasar ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, kita tahu sesuatu kepastian gitu. Makanya kamu bisa memprediksikan sesuatu itu karena pakai ilmu, karena ada kepastian. Cuma bahasa prediksi itu supaya tidak terlalu menjadikan itu kesombongan gitu. Kalau ngomong pasti itu kan kayaknya sombong, bener ya. Prediksi bahasanya, halusnya itu prediksi. Nah, jadi kalau sesuatu yang pasti itu adalah menggunakan kata prediksi. Tapi kalau sesuatu yang tidak pasti atau masih jangan-jangan atau begini atau mungkin, itu namanya prasangka. Berprasangka. Ya kan? Jadi kalau pasti itu pasti ada rumusannya, ada ilmunya, ada hitung-hitungan, ada nilai eksaknya. Pasti. Jadi para nabi itu mengetahui rumusan atau ilmu yang pasti gitu. Tapi bahasa seorang utusan itu menggunakan kata prediksi supaya tidak dilihat sombong. Yang bisa mengatakan pasti itu cuma Tuhan. Maka yang dinamakan hak itu adalah pasti benarnya. Jadi hak itu bukan hanya sekedar benar, pasti benar. Hak. Itu. Nah, kembali tadi sudah dapat 3 definisi. Pasti, jadi bersifat pasti. Ya, contohnya lagi ya seperti hari ini terang, nanti akan berujung pada malam. Habis malam terang lagi, itu bersifat pasti. Makanya aja alam itu mengajarkan tentang kepastian. Gak ada tuh alam ngomong hari ini terang, mungkin gak ya besok itu terang lagi. Bisa-bisa terang, bisa jadi terang. Gak mungkin. Dari dulu begitu. Kepastian, jadi bersifat pasti, kepastian itu benar. Terus kebenaran itu tidak bisa dibantah karena bersifat pasti tadi itu, dia nggak bisa dibantah, ya kan? Kebenaran itu bersifat tidak bisa dibantah karena bersifat pasti, maka tidak bisa dibantah. Ya, alam lagi menjadi sebuah gambaran. Habis gelap terang bisa lu bantah, habis gelap lagi. Habis terang-terang lainnya. Jadi kepastian yang tidak bisa dibantah, kebenaran. Jadi gabungkan 2 kata itu. Jadi kepastian yang tidak bisa
bantah. Jadi kalau kamu mewakili sebuah ajaran atau mengajarkan sesuatu yang tidak pasti, mudah-mudahan kita masuk surga, mudah-mudahan kita ditolong Allah. Ya, ajaran nggak pasti ngapain diikutin? Yang pasti-pasti aja gitu. Pasti gak gue masuk surga? Pasti, kata Tuhan. Kalau kamu mengikuti guidance-nya, kamu mengikuti petunjuknya, kamu mengikuti aturan-aturan, kamu mengikuti ayat-ayat, itu pasti. Begitu pun juga kalau kamu mengingkari, pasti azabnya enggak, pasti kesengsaraannya, pasti. Makanya ajarannya enggak ambigu. Sifat pasti itu, pasti benar dan tidak bisa dibantah. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak pasti, ya dia nggak akan pernah mewakili sebuah kebenaran. Tanyakan aja sebuah kepastian kalau Anda mengerti tentang kebenaran. Kalau dia nggak bisa menjawab dengan pasti, ya ngapain diikutin? Udah. Tinggalkan yang begitu. Nah, begitu juga tidak bisa dibantah. Jadi kalau Anda mewakili sebuah kebenaran yang kamu pegang masih bisa dibantah, masih ada celah dan segala macam. Terus si perwakilan dari kebenaran tidak mampu memberikan sebuah kebenaran, tidak mampu menggambarkan sebuah kebenaran, ya berarti kebenaran itu belum utuh. Atau tidak bisa dijadikan ukuran alat kebenaran sebagai sandaran, nggak bisa. Karena tidak pasti dan tidak bisa dibantah. Terus kembali lagi kebenaran. Nah, definisi daripada kebenaran itu bersifat universal. Yang namanya universal itu berarti semua seluruh aspek itu dia tidak terbentur. Jadi bisa menjelma gitu. Artinya kalau dihadapkan dengan komunitas ras, komunitas agama, komunitas kelompok, golongan, ideologi, intelektual, ilmuwan, saintifik, kelompok-kelompok itu semua kamu bisa masuk. Ya kan, kaum syair, kaum macam-macam. Jadi nggak boleh ada benturan. Jadi kalau kamu masuk kepada orang-orang agamis, jangan membuat benturan tentang penyampaian yang kamu sampaikan. Makanya hilangkan tuh kata-kata syariat itu. Maksudnya syariat dalam dimensi ajaran-ajaran ritualismenya itu jangan dibentur. Biarkan tentang masalah sholat, zakat, puasa aja, jangan masuk dari, jangan diperdebatkan sih. Karena mereka belum ngerti. Kalau ditanya sholatnya bagaimana? Ya sama, sebagaimana kamu sholat. Untuk membuktikan bahwa ayo kita sholat, ketemu orang gereja. Jadi bagaimana tuh? Ke gereja nggak kamu? Ya ke gereja. Ya kan? Katakan aja itu. Pergi ke gereja. Ya kan? Mau wihara? Ya pergi aja ke wihara. Emang kenapa? Kan namanya iman itu. Keimanan itu bukan dengan ucapan. Ucapan itu hanya manipulasi. Bisa benar, bisa tidak. Yang benar-benar itu kan di dalam kolbu, di dalam jiwa seseorang itu meyakini atau tidak. Bukan pada physically-nya. Kamu sholat tapi perbuatanmu juga keji dan mungkar kan sama aja. Tapi kalau kamu sholat ritual tapi mampu menghindarkan perbuatan keji dan mungkar, esensinya itu yang benar sholatnya. Jadi jangan salahkan sholatnya, tapi implementasi dari hasil ritualnya yang dia mampu menjadi seseorang yang tidak merusak atau tidak melakukan sebuah kejahatan. Ya appreciate dong. Loh kamu tidak sholat. Kalau mau suruh sholat.
Cuma kan gue kan kayak para wali, sholatnya kagak kelihatan gitu, ngelesnya mau begitu. Ya jangan juga sih, terserah ya, itu sih sebenarnya istilah teknik ngeles lah istilahnya. Sholat sholat nggak kelihatan, masa mesti gue ngomong-ngomong, gue sholat loh, gue sholat, ngapain juga, kalau nggak sholat sholat. Itu kamu bisa berkamuflase, kamu bisa bermutasi atau bermetamorfosis, menjelma menjadi apa saja. Nah, itu namanya universalitas. Maka cara pandang, cara berpikir, perilaku bersifat universal, nggak ada benturan. Jadi orang bingung, kamu ini sebenarnya agamanya apa sih? Agama saya tidak kacau, Pak, gitu. Jadi ya tidak ada benturan, namanya tidak kacau ya berarti cara berpikir saya juga tidak kacau, pola pikir saya juga tidak kacau, kepala saya nggak pecah-pecah, di dalamnya itu nggak pecah-pecah, terstruktur, tersistem, disiplin, ya, terorganisir, tertata rapi. Itu yang namanya orang-orang cara berpikir universal begitu, nggak boleh ada benturan. Itu bersifat universal. Udah berapa itu? Nah, selanjutnya definisi daripada kebenaran itu tidak memihak atau tidak ada keberpihakan. Nah, keberpihakan itu ya semua ada di kolbu, ada di penjiwaan seseorang itu. Ketika kamu masih berkepihakan karena dia kerabat dekatmu, karena dia itu orang-orang beriman, karena dia saudaramu, karena dia anakmu, karena dia bapakmu, karena dia istrimu, karena dia uangnya banyak, karena dia punya penghormatan yang tinggi, karena dia punya penghargaan yang tinggi, karena punya strata status sosial yang tinggi di masyarakat, karena dia punya jabatan. Bukan itu kurangnya. Enggak ada kebenaran itu tidak ada kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan pasti berbenturan dengan itu semua. Berbenturan dengan hawa nafsu atau keinginan orang banyak atau cara pandang orang banyak. Kalau di surat 616 itu dikatakan, dan janganlah kamu mengikuti kebanyakan manusia. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah karena mereka mengikuti prasangka tuh. Prasangka itu tidak pasti, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak memiliki ilmu. Nah, prasangka itu, lahirnya prasangka itu karena nggak ada ilmu. Kalau ada ilmu namanya prediksi, ya kan? Tuh. Nah, jadi ketidakberpihakan itu menjadi landasan definisi dari sebuah kebenaran. Kalau kamu masih berpihak, cara pandangmu masih punya keberpihakan, ya Anda tidak bisa mewakili kebenaran. Kebenaran Anda masih bisa diseret-seret sesuai dengan kepentingan. Ya kepentingan strata sosial. Kepentingan itu banyak loh macamnya. Artinya kamu menjadikan orang karena punya jabatan tertentu menjadi sebuah gantungan. Karena dia orang kaya, kamu bergantung sama dia. Karena dengan kekayaannya dia bisa menolong. Atau dia punya jabatan. Karena jabatannya di strata sosial dipandang orang, kamu bergantung sama orang itu. Nanti kalau orang, gue ada masalah, gue bisa minta tolong dia. Jangan. Nanti lu kecewa pada saat lu minta pertolongan. Orang yang punya jabatan itu tidak bisa menolong kamu karena satu kondisi-kondisi tertentu. Bukan nggak menolong, bisa jadi tidak bisa menolong karena kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa menolong. Yang membuat akhirnya kamu kecewa. Katanya orang beriman, kok tidak saling menolong, kan begitu. Sebenarnya pertolongan yang kamu gantungkan itu ya cuma sang penciptamu itu sendiri. Dengan hukumnya itu, dengan hukum ketetapannya, dengan ilmunya lah kamu tertolong. Maka kalau kamu punya ilmu, jadi dengan ilmu itulah kamu bisa menolong untuk dirimu sendiri.
Kalau kamu sudah tertolong dengan ilmunya, ya maka kamu punya ilmu, bisa juga menolong orang. Yang namanya syafaat kemarin kita bahas, punya sisi penolong. Orang punya sisi penolong kalau punya ilmu menolong. Bagaimana kamu bisa menolong orang kamu sendiri tidak tertolong? Ya tolong dirimu sendiri, baru orang lain. Dan bagaimana menolong orang lain lah, kita juga belangsak gitu bahasanya. Dari ilmu itulah, ketika kita punya ilmu untuk menolong diri kita, maka kita buktikan kita bisa tertolong, maka kita akan menolong orang. Ya enggak? Lu bisa menjelaskan tentang bagaimana menyelamatkan orang, menghapus dosa, menyelamatkan dari dosa. Yesus mengampuni dosa, menyelamatkan dari dosa-dosa manusia. Artinya dia punya ilmu tentang bagaimana menghilangkan atau menghapus dosa. Bukannya Yesus datang dosanya manusia dihapus dengan baptis, kasih air hilang, kagak. Apanya yang hilang? Kasih air sembur. Nah, kayak dukun. Ya kan, itu lahirnya dukun-dukun ya gara-gara begitu. Baptis yang menjadi sebuah tafsiran. Akhirnya air lah dibaca-baca ayat. Baca-baca ayat terus keluar molekul. Molekulnya itu diminum, wah. Kayak bukunya sampai ke Robert Kiyosaki. Ketika air itu dibacakan mantra-mantra itu molekul-molekulnya berubah ya. Uka-uka lagi gitu. Itu akhirnya dijadikan sarana, alat untuk menipu seseorang. Dengan penipuan itu dia mendapatkan keuntungan. Dia membuat, wah nih orang Indonesia senang dengan tahayul nih, senang dengan uka-uka ya. Dimensi ilmu yang dimiliki oleh Robert Kiyosaki itu dengan membaca mantra-mantra itu, atau entah mantra Arabisme atau mantra bahasa apa ke, akhirnya air itu berubah molekul-molekulnya itu yang menyebabkan air itu berubah menjadi efek manfaat, dirasakan segar, dirasakan seperti mendapatkan pencerahan. Itu lagi nipu tuh, dia jual buku supaya bukunya laku, tapi yang diajarkan penyesatan begitu. Itu kan sugesti yang dibangun oleh Robert Kiyosaki. Kawasaki lah. Robert siapa? Ini kan orang Jepang, dia nulis buku. Gue baca sedikit ya. Ini kalau di Gramedia gue baca nih Robert Mulukul, gue baca loh. Otak gue kok selek nih kata gue baca begini. Pengen kalau di tempat sampah langsung gue buang, Pak. Ini buku saya buang, Pak. Kenapa? Loh kok dibuang, Pak? Itu kan buku baru. Iya biarin, nyesatin nih buku nih. Segala molekul dirubah. Kalau molekul harus bukti nyatanya itu dengan sebuah implementasi dengan teknologi merubah molekul air itu, memisahkan pemisahan molekul-molekul yang ada di air itu kan ada dua unsur di dalamnya itu, H2O dengan O2, hidrogen dan oksigen. Bisa caranya pemisahan dengan alat menggunakan karbon. Ada energi listrik untuk bisa energi yang mampu memisahkan dua elemen unsur tersebut di dalamnya, itu hidrogen dan oksigen. Nah, ketika itu dipisah dengan sebuah alat, hidrogen menjadi sebuah energi baru, energi yang lebih dahsyat hanya dengan pemisahan itu. Bentuknya ya hidrogen itu ya seperti gas gitu. Makanya halo itu dinamakan zat itu ya karena terdiri dari unsur materi gas, cair dan padat. Maksudnya itu bukan Tuhan menciptakan gas padat dan cair kayak bikin semen, kayak bikin manusia dari tanah liat, bukan. Dia dirinya itu merupakan elemen unsur yang dimana unsur-unsur itu ketika terpecahkan, dipecah itu unsurnya menjadi sebuah elemen-elemen yang memecah lagi itu dari gas, memecah hidrogen dipecah lagi nanti jadi unsur hidrogen, ada unsur oksigen, nanti dipecah lagi oksigen, pecah lagi hidrogen.
ada unsur helium, unsur padat, nanti dipecah lagi tuh, ada seng, mangan, segala macam tuh. Jadi unsur-unsur zat yang ada di bumi ini adalah pecahan dari partikel-partikel dia gitu. Jadi satu kesatuan kehidupan, elemen unsur yang ada di dalam kehidupan itu esensinya dia gitu. Ya, termasuk kita sendiri. Makanya Tuhan jangan diobjekkan, kalau objekkan rusak lagi itu pemahaman. Kalau orang udah kesulitan, susah, bingung, nggak tahu mau berbuat apa, akhirnya Tuhan jadi objek lagi. Nah kalau kita mau memahami sebuah ilmu, ya tinggal kita implementasikan ilmu itu, kita lakukan ilmu itu. Ya, orang sukses itu karena ada ilmu. Kenapa bisa dia sukses? Ya karena ada ilmu. Ya, termasuk ilmu kerja keras di dalamnya, komitmen di dalamnya, bersungguh-sungguh di dalamnya. Ya kan? Itu semua ada ilmunya. Itu bukan prasangka-prasangka yang lahir. Ya, kembali lagi tadi, kebenaran itu tidak berpihak. Ya. Tadi punya nilai pembanding, yang kedua harus dibuktikan, bersifat pasti, tidak bisa dibantah, universal, terus tidak berpihak, dan bersifat tunggal loh. Tunggal. Kebenarannya cuma satu. Ya kan? Ilmu ya juga cuma satu. Mana ada ilmu 2, 3? Nggak ada, ilmu tuh satu. Tapi dari satu tuh berkembang, membelah. Jadi apa? Jadi 2. Ilmu yang buruk dan ilmu yang baik. Hakikatnya ilmu cuma satu. Dia bisa, dengan ilmu itu kamu bisa berlaku buruk, dengan ilmu itu juga kamu bisa berlaku baik. Dan nanti baik dipecah lagi itu, buruk dipecah lagi itu. Wah, berbagai macam ilmu-ilmu. Nah, orang akhirnya berlomba-lomba dalam sebuah ilmu. Ilmu buruk boleh, ilmu baik boleh. Iya gak? Tergantung aja bagaimana lu menguasai ilmu. Kata lu tahu ilmunya, lu bisa menggunakan baik itu, dan buruk, ilmu yang buruk bisa lu gunakan itu. Kalau lu bisa kuasakan kedua-duanya, bisa lu mainkan tuh ilmu. Lu ilmu buruk untuk kebaikan, bisa yang baik untuk keburukan. Ya, tergantung. Kalau lu tahu ilmunya, kalau lu nggak tahu ya lu berada di antara mana. Ya untuk sementara belajar dulu dah ilmu buruk dulu, ilmu baik dulu. Atau juga kamu bisa baik juga dari awalnya dari buruk. Orang tahu yang baik itu karena yang buruk dulu. Ya, sampai akhirnya kamu mengetahui kedua sisi. Nah, maka bersifat tunggal. Jadi kalau ada yang mengakui bahwa kebenaran menurut saya, tapi tidak melalui proses tahapan di atas, ya tidak bisa mewakili sebuah kebenaran. Terus tidak mewakili sebuah kebenaran. Jadi bersifat tunggal. Nggak ada kebenaran sifatnya jamak, itu nggak ada. Hanya ada satu kebenaran. Jadi kalau orang mengakui kebenarannya, ya tes dong, benar kagak lu? Ajaran lu benar nggak? Gua tes nih. Gitu. Ya, jadi bersifat tunggal, ya hanya ada satu kebenaran. Raihlah kebenaran yang satu itu, carilah kebenaran yang satu. Kalau apa yang saya sampaikan tidak ada kebenaran, ya carilah kebenaran di tempat lain. Kalau itu, kalau bisa bandingkan gitu, buat perbandingannya. Kalau apa yang saya katakan salah, ya bawa itu kebenaran menurut yang Anda pahami benar, bawa ke sini, kita argumentasi, kita berhujah siapa yang benar, paling benar perkataannya. Gitu. Kalau hujah itu argumentasi dalam keilmuan, artinya punya dasar. Kalau hujah tanpa keilmuan itu namanya bukan hujah, namanya jidal. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut jidal. Berbantah-bantahan tidak menggunakan ilmu itu namanya jidal, tapi berbantah-bantahan dengan ilmu namanya hujah. Ya, itu perbedaannya. Nah, jadi itulah esensi dari sebuah kebenaran. Kalau kita punya dasar kebenaran yang kuat, kita berbicara di mana saja akan mewakili keseluruhannya. Gitulah. Nah, ini yang harus ditanamkan dari para sahabat, itu menjadi sebuah keilmuan untuk bisa mengarungi sebuah
kehidupan, bahtera kehidupan, ya perahu kehidupan, ya perahu yang mana? Cari-cari perahunya, loon. Jadi kurang lebih begitu esensi dari kebenaran. Sebenarnya ada satu lagi itu kebenaran, saya lupa kemarin saya sampaikan tuh. Tapi kurang lebih penggambaran begitu. Nanti kita bisa lihat kayak yang namanya kebenaran tuh definisinya banyak. Kita temukan lagi. Jadi kurang lebih begitu para sahabat, kembali lagi. Mudah-mudahan mejangan pagi menjelang siang ini bisa memberikan sebuah penggambaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan-kesalahan perkataan tidak ada maksud menyinggung, tapi lebih mengatakan kepada itulah penggambaran manusia. Jadi aspek, kalau saya berbicara manusia berarti keseluruhan aspek kecenderungan yang dilakukan oleh manusia, tidak menyinggung pada salah satu sahabat. Hanya kita ketika lihat itu menjadi ketersinggungan atau menjadi bagian dari apa yang kita lakukan, rubahlah, perbaikilah, adakan perbaikan, atau bahasanya bertobatlah gitu. Kembali kepada esensi dari sebuah kebenaran itu. Jadi saya mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, kekurangan dan kekhilafan itu pasti datang dari saya, dan kebenaran itu mutlak milik dia semata. Jadi ketika apa yang saya katakan benar, itu bukan dari saya, pasti dari dia, karena saya hanya seorang manusia biasa yang penuh dengan kekotoran. Jadi kurang lebih begitu, saya ucapkan selamat beraktivitas bagi para sahabat yang melakukan aktivitas. Sampurasun, sadayana, saduluhur, Om Swastiastu, nama budaya, damai sejahtera, salamun alaikum.